Selamat malam, umat yang dikasihi Tuhan, seluruh pelayan yang bertugas menyambut dengan sukacita kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam ibadah keluarga di Jemaat GPB Pelita secara recording hari Rabu 9 Maret tahun 2022. Ibadah malam ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sokota. Umat yang dikasihi Tuhan, mari bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang senantiasa menjaga dan melindungi kita. Pujilah dan agungkan nama-Nya dengan seluruh hidup kita. Jika memungkinkan, mari berdiri dan mengangkat kidung pujian dari Kidung Jemaat 18. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang mengundang kami untuk hadir dalam persekutuan malam ini. Di tengah kelemahan dan keterbatasan yang kami miliki, kami datang bersekutu di hadapan-Mu, membawa seluruh hidup kami, agar Tuhan tuntun untuk mengikuti kehendak firman-Mu. Berkatilah ibadah ini ya Tuhan, agar berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur pujian dari Mazmur 9 ayat 2 sampai dengan 11. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau bermazmur bagi nama-Mu, ya Maha Tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung, jatuh, dan binasa di hadapan-Mu. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, Engkau duduk di atas takhta. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah Engkau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Musuh telah habis binasa, menjadi timbunan piung senantiasa. Kota-kota telah Kau runtuhkan, lenyaplah ingatan kepadanya. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang berinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal nama-Mu percaya kepada-Mu, sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan di malam hari ini. Biarlah Alkitab kita terbuka, kita pohonkan Roh Kudus menuntun kita dalam memahami sabda kebenaran Tuhan ini. Kita berdoa, saudara-saudara. Hari yang ke-9 di bulan Maret tahun 2022 ini Bapak, kami boleh masuk di dalamnya. Sebagai anak-anak kepunyaan Tuhan yang ada dalam Jemaat GPIB Pelita ini, hari Rabu merupakan hari di mana kami bersekutu bersama Tuhan. Dari keluarga ke keluarga. Namun karena pandemi COVID-19 mengharuskan kami berada pada rumah tangga kami masing-masing. Dan malam ini pun kami ada dalam rumah kami sebagai ayah, ibu, anak-anak. Kami satukan hati untuk menghadap Tuhan, memuliakan Engkau lewat persekutuan kami. Dalamnya kami mau membaca firman Tuhan. Roh Kudus kiranya menuntun kami, membuka hati, pikiran, perasaan kami semua untuk siap menerima firman Tuhan ini, memahaminya, meyakininya, bahkan siap untuk melakukannya dalam setiap langkah hidup kami dari hari ke hari. Supaya Tuhan dipermuliakan, namamu dikenal, dipuji dan dimuliakan oleh manusia dunia ini. Berbicara bagi kami Bapa, kami siap untuk mendengarkan kebenaran sabdamu. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, saya undang berdiri. Kita akan mendengarkan firman Tuhan atau membaca dari dalam Alkitab. Kitab Imamat pasal 24. Pada ayatnya yang kelima hingga ayat yang ke-9. Demikian. Engkau harus mengambil tepung yang terbaik dan membakar 12 roti bundar daripadanya. Tiap roti bundar harus dibuat dari 2/10 eva. Engkau harus mengaturnya menjadi 2 susun, 6 buah sesusun. Di atas meja dari emas murni itu, di hadapan Tuhan, engkau harus membubuh kemenyan. Itulah yang harus menjadi bagian ingat-ingatan roti itu, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan. Setiap hari Sabat ia harus tetap mengaturnya di hadapan Tuhan. Itulah dari pihak orang Israel, satu kewajiban perjanjian untuk selama-lamanya. Roti itu teruntuk bagi Harun serta anak-anaknya, dan mereka harus memakannya di suatu tempat yang kudus. Inilah bagian maha kudus baginya dari segala korban api-apian Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Hosiana. Selamat malam, shalom buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang berada di rumah tangga masing-masing. Sekalipun kita masih berada dalam suasana ketakutan, keresahan,
karena pengaruh pandemi COVID-19 varian Omikron yang tidak selesai-selesai diatasi. Tapi saya percaya bahwa malam ini Bapak Ibu Saudara sekalian, yang sementara mengikuti ibadah ini lewat online, akan selalu memahami bahwa di dalam Tuhan kita selalu terpelihara dan hidup oleh kasih sayang-Nya. Minggu ini kita sudah memasuki minggu yang ke-6 masa Prapaskah dalam kehidupan beriman GPIB. Dan bacaan kita di minggu pertama masa Prapaskah ini, saudara-saudara, diambil dari kitab Imamat pasal 24 ayat 5 sampai 9 tadi, yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Roti Sajian. Dan kemudian diberi tema oleh Sinode GPIB 12 Roti Bundar. Dari judul dan tema tadi, saudara-saudara, muncul pertanyaan bagi kita semua. Apa sebenarnya roti sajian itu? Diperuntukkan untuk siapa? Siapa yang harus mempersiapkan roti itu? Dan apa maknanya buat hidup kita di masa kini, saudara-saudara? Pertanyaan-pertanyaan ini hendak kita pahami dari dua sudut pandang. Yang pertama, saya mengajak kita untuk memahami dari sudut pandang kita sebagai manusia biasa secara umum. Bagi orang-orang ketimuran yang memiliki sifat hidup berbelas asih atau berbelas kasih, maka roti sajian sesuai dengan pengertian etimologinya, pengertian harfiahnya, boleh kita katakan bahwa itulah roti yang disajikan dalam berbagai cita rasa bersama dengan minuman, entah itu kopi atau teh, yang kita semua sajikan dan suguhkan bagi para tamu yang datang berkunjung ke rumah kita, saudara-saudara. Dengan penyajian itu terasa ada kedekatan hubungan sosial kemasyarakatan yang mampu dan bertujuan mempererat hubungan persaudaraan, hubungan persekutuan yang kokoh dalam hidup ini. Walaupun batasan waktu di mana persekutuan yang kita miliki itu terbatas, saudara-saudara, di dunia ini. Itulah pandangan menurut manusia biasa, saudara dan saya, dalam kehidupan menjamu tamu-tamu kita. Yang kedua, saya mau mengajak kita untuk melihatnya dari sudut pandang Alkitab atau sudut pandang imani kita sebagai orang-orang Kristen. Bahwa roti sajian itu harus kita pahami adalah sarana wujud persembahan umat Israel kepada Allah Tuhan mereka. Dan itu dilaksanakan sesuai ketentuan Allah. Karena kehidupan mereka selalu bergantung
selalu berada dalam berkat dan pengasihan Tuhan buat hidup mereka senantiasa. Roti sajian itu, kalau kita baca dalam pasal 2 dari kitab Imamat ini, saudara-saudara, merupakan sebuah persembahan api-apian yang harus dibawa umat melalui para imam. Baik itu dalam kemah suci selama mereka berada di padang gurun di bawah kepemimpinan Musa, maupun dalam bait Allah yang dibangun oleh Salomo ketika Israel telah menetap di tanah Kanaan. Saudara-saudara, roti sajian itu dikatakan pada kita dalam ayat yang ke-9 bahwa itu diuntukkan untuk para imam, orang-orang Lewi, keturunan Harun dan anak-anaknya. Roti itu harus dipersiapkan oleh para imam, karena mereka adalah alat di dalam tangan Tuhan yang harus mempersembahkan korban-korban umat itu kepada Allah. Dan kalau kita perhatikan cara pembuatannya, kita boleh berkata begini, saudara-saudara, bahwa roti itu begitu sangat berarti. Dikatakan harus dibuat dari 2/10 eva tepung. 1 eva, saudara-saudara, memiliki nilai timbangan 36 liter. Dan itu berarti 2/10 eva ada 7,2 liter, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bayangkan sebuah roti yang dibuat dari tepung 7,2 liter. Dicampuri bukan dengan ragi, tetapi harus dicampuri dengan minyak zaitun yang merupakan hasil perkebunan mereka semua. Saudara-saudara, artinya Tuhan menuntut segala hal yang terbaik dari hidup umatnya yang harus dipersembahkan kepadanya. Bapak Ibu, 7,2 liter bagi ibu-ibu kalau dibuat roti sebuah dengan jumlah tepung terigu seperti itu, bisa dibayangkan besarnya kayak apa? Berapa orang yang bisa makan satu buah roti itu? Dan dikatakan bahwa roti itu tidak hanya satu buah, tapi harus ada 12 buah yang bundar. Secara matematika kita boleh hitung. 12 kali 7,2 liter berarti ada 86,4 liter terigu yang harus disiapkan untuk membuat roti 12 biji tadi. Dicampuri dengan minyak zaitun. Saya kurang mengerti kalau ibu-ibu yang suka membuat roti. Kalau roti itu dicampur dengan santan, bagaimana caranya? Dan kita bisa bayangkan bahwa roti tepung terigu itu hanya bisa dicampur dengan minyak zaitun, apa jadinya? Tapi itulah perintah Tuhan yang harus dituruti oleh manusia, umatnya sendiri, Bapak Ibu Saudara sekalian.
12 roti itu harus ada setiap hari Sabat. Ketika umat Israel datang beribadah di Bait Allah atau dalam kemah suci yang dibuat oleh Musa selama perjalanan di padang gurun, Bapak Ibu, saudara-saudara. Setiap hari Sabat harus ada roti yang baru berjumlah 12 biji. Dan itu membutuhkan kesiapan mental umat yang ada. Kenapa? Karena umat harus selalu membawa bagian yang terbaik dari hasil pertanian mereka kepada Tuhan. Untuk dijadikan korban api-apian, korban bakaran buat Tuhan sendiri, saudara-saudara. Itu berarti bahwa umat harus siap mempersiapkan segala yang Allah anugerahkan buat mereka secara sungguh. Dalam ketulusan hati untuk dipersembahkan buat Tuhan. Ketika umat membawa persembahan itu dalam bentuk natura diterima oleh para imam, maka yang mengolah roti itu adalah para imam, saudara-saudara. Di atas meja sajian, roti itu harus dipersiapkan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, 12 roti bukan hal yang mudah untuk dibuat dalam 1 jam atau 2 jam, saudara-saudara. Tidak ada oven yang bisa membakar cepat seperti sekarang. Tempat bakaran mereka adalah dari batu kecil. Dan itu harus mereka buat satu persatu, saudara-saudara. Tapi disitulah kegigihannya, kesetiaan para imam untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai hamba Allah yang setia, yang mau melakukan tanggung jawab mereka kepada Tuhan. Artinya bahwa dengan membuat roti itu ada hubungan yang kokoh, hubungan yang utuh antara manusia dengan Allah. Ketika Allah sudah memberkati mereka dengan berbagai karunia dan berkat, umatnya harus membawa apa yang mereka terima dari Tuhan yang terbaik bagi Tuhan. Dan dilakukan oleh para hamba Tuhan yang ada dalam bait Allah itu, saudara sekalian. Inilah sebuah pola pelayanan yang begitu kokoh dalam kehidupan umat Israel pada masa lampau. Dan kiranya itu pula harus menjadi bagian kehidupan kita semua. Pak Tuhan sudah memberikan berbagai hal karunia berkat buat kita. Oleh karena itu kita dituntut untuk memberikan yang terbaik dari hidup kita kepada Tuhan. Dan harus diolah, dikerjakan dengan baik oleh pelayan-pelayan Tuhan yang ada dalam jemaat masa kini, Bapak Ibu, saudara sekalian. Ada hubungan interaksi yang begitu kokoh antara Allah, umat dengan pelayan yang ada. Ada sinergitas yang harus dipupuk tinggi supaya pelayanan pekerjaan Tuhan itu berlangsung dengan penuh sukacita dan penuh dengan kemajuan, kesuksesan yang ada, saudara-saudara. Dikatakan tadi roti itu berjumlah 12 biji. Melambangkan 12 suku Israel yang ada. 12 suku itu memperlihatkan atau merupakan simbol bahwa
kehidupan Allah itu selalu menjangkau hidup mereka. Kecuali suku Lewi yang bekerja di bait Allah. Dalam pembagian tanah Kanaan oleh Yosua, dikatakan suku Lewi tidak mendapat pembagian itu. Karena mereka harus bekerja di dalam bait Allah melayani Tuhan. Lalu dari mana mereka bisa hidup? Itulah tadi yang dikatakan bahwa roti itu merupakan bagian maha kudus dari Allah buat hidup mereka. Artinya hidup para imam itu tergantung pada persembahan-persembahan yang dibawa oleh umat Israel. 11 suku yang lain. Saya katakan 11 suku karena saya bilang tadi suku Lewi tidak mendapat bagian tanah Kanaan itu. Jadi hidup mereka selalu tergantung pada pemberian umat yang ada. Semua itu merupakan karya Allah yang maha indah, saudara-saudara. Tidak seorang pun di antara mereka yang bebas dari pandangan mata Allah. Tapi semua mereka selalu dibimbing, diarahkan, dipelihara oleh tangan keajaibannya, Bapak Ibu, saudara sekalian. Roti itu dikatakan harus dimakan oleh para imam. Tapi cara mereka makannya adalah bahwa di dalam bait Allah, di ruang kudus. Tidak boleh dibawa keluar dari bait Allah itu. Semua harus dimakan di situ. Dan kita bisa bayangkan setiap minggu 12 roti itu harus habis. Itu berarti bahwa para imam dan keluarganya harus makan di situ. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ada kebersamaan di antara lingkungan beriman mereka. Ada persekutuan yang kokoh yang dibangun bersama dengan Tuhan di antara sesama mereka. Dan itulah kebahagiaan hidup. Karena itu kalau kita baca di dalam pasal 19 ayat 2 Tuhan katakan, haruslah kamu kudus sebab akulah Tuhan Allahmu kudus. Wah, hidup Israel harus hidup dalam kekudusan Allah. Hidup dalam kekudusan tidak berarti bahwa hidup mereka lalu bisa sama dengan Allah. Tapi hidup mereka harus memperlihatkan ciri-ciri hidup yang telah Tuhan nampakkan, berikan, nyatakan dalam perjalanan hidup mereka semua. Yang terbaik, yang benar, yang adil, yang jujur, itulah cara Allah untuk membimbing mereka, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Sehingga mereka pun dituntut kalau mereka harus hidup dalam kekudusan. Berarti hidup mereka juga harus selalu memperlihatkan sikap hidup yang benar, yang baik, yang jujur, yang adil, yang merupakan buah terang Tuhan sendiri. Bapak Ibu, Saudara sekalian. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Roti sajian yang diminta Tuhan dari umatnya adalah tanda kasih sayang Allah dalam mengiringi perjalanan hidup mereka semua. Alkitab tidak memberikan kepada kita penjelasan makna yang dari
roti sajian itu. Tapi kesimpulan dari yang saya jelaskan tadi boleh dikatakan bahwa dalam roti sajian itu kita mau memahami Allah selalu peduli terhadap hidup umat itu. Hidup umat itu selalu ada dalam pandangan mata Allah dan selalu setia untuk melakukan yang terbaik bagi kehidupan mereka semua, Bapak Ibu, saudara sekalian. Kita pun seperti itu, saudara-saudara. Di dalam Kristus, roti kehidupan itulah kita hidup sampai dengan hari ini. Di dalam Kristus, kehidupan seperti yang ditunjukkan oleh umat Israel dalam bentuk roti biasa yang hanya bersifat sementara itu dirubah oleh Tuhan Yesus menjadi roti kehidupan untuk selama-lamanya, untuk masa yang akan datang buat kita, supaya kita masuk dalam terang keselamatan Tuhan, Bapak Ibu saudara sekalian. Di dalam diri Yesus, roti kehidupan itu diwujud nyatakan oleh Bapanya di sorga. Bahwa ia rela untuk mempersembahkan seluruh tubuhnya demi keselamatan umat manusia, termasuk saudara-saudara dan saya. Dialah roti kehidupan kita untuk selama-lamanya. Yang ketika kita memakannya, ketika kita meyakininya bahwa dia adalah roti kehidupan satu-satunya buat kita, mari kita yakini, kita percaya, kita pahami. Hidup kita akan selalu dibimbing untuk menuju kepada sorga, rumah Bapa. Karena itulah roti keselamatan kita semua. Roti di hadapan Allah. Roti yang harus dibawa di hadapan Allah demi kebahagiaan umat manusia sendiri. Saudara-saudara, memperingati minggu-minggu Prapaskah, mau mengingatkan kita sejauh mana kita sudah memiliki roti kehidupan itu dalam diri kita masing-masing. Sekian puluh tahun kita merayakan Paskah yang didahului dengan masa-masa penderitaan atau masa Prapaskah, menggiring kita untuk mengintrospeksi hidup kita semua. Apa yang sudah kita perbuat bagi sesama kita dan Tuhan, yang sudah memberikan hidup itu begitu indah buat kita semua. Apa yang sudah dapat kita berikan kepada Allah di tengah-tengah apa yang Tuhan berikan buat kita, supaya Tuhan itu dimuliakan dalam seluruh hidup kita. Dan apa yang harus kita berikan buat saudara-saudara kita, seperti roti yang orang Israel persembahkan dalam natura tadi, diolah oleh para imam menjadi bagian hidup para imam itu. Memang setiap saat kita menyaksikan, kita melakukan fungsi diakonal dalam kehidupan berjemaat. Dan itu berarti bahwa kita mau menunjukkan di hadapan Allah, kita adalah imam-imam masa kini yang mau melakukan karya-karya Allah itu bagi dunia ini. Tidak banyak yang dapat kita berikan buat mereka, tapi dari apa yang kita berikan itu, kiranya itu yang akan berarti bagi mereka semua yang kita tolong dari waktu ke waktu. Dan karena itu membutuhkan kebersamaan hidup kita semua, komitmen kita untuk bisa memberi kepada Allah dan memberi kepada sesama kita dengan ketulusan hati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.
Kita akan menyanyi bersama saudara-saudara dari Kidung Jemaat 457. Yang Tuhan Yesus kasihi, siapkanlah hati dan pikiran kita. Marilah kita datang menghadap Tuhan dalam syafaat kita yang akan kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Kita berdoa saudara-saudara. Pujian dan syukur kami panjatkan kehadirat Bapa yang Maha Kudus. Karena kami boleh menikmati indahnya kasih sayang Tuhan, pimpinan dan penyertaan Tuhan di sepanjang pagi, siang hingga malam ini. Bagaikan kasih seorang Bapa terhadap anak-anaknya yang merindukan kehadiran ayah mereka di sisi mereka. Demikianlah pula Tuhan, kami mendambakan kehadiran Tuhan sendiri dalam kehidupan kami semua. Jaga, pelihara kami semua di sepanjang perjalanan kehidupan kami Bapa, supaya kami boleh berkarya bagi Tuhan dan sesama kami. Kami boleh hidup dalam kekudusan Allah lewat ibadah kami, mempersembahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan sebagai roti sajian yang benar di hadapan Allah untuk memuliakan nama Tuhan. Sekalipun yang kami lakukan itu kadangkala kami harus berpikir panjang. Ada tantangan, ada pergumulan dalam rumah tangga kami. Tapi belajar dari kehidupan umat Israel, dengan tuntutan-tuntutan Allah yang begitu luar biasa dari hidup mereka, mereka bisa mempersiapkannya bagi kemuliaan Tuhan, bagi kehidupan sesama mereka. Biarlah kami pun dimampukan untuk melakukan itu dalam hidup ini Tuhan.
Kami boleh beribadah sekalipun dalam suasana yang masih diliputi dengan ketakutan karena pandemi COVID-19, varian Omikron ini. Sekalipun kami mengikuti ibadah ini secara was-was, secara online, tapi kami punya iman bahwa Tuhan selalu akan menyertai kami semua. Dan untuk itulah kami selalu undang Tuhan, marilah Bapa, masuk dan keluar dari rumah tangga ke rumah tangga. Tiliklah kami, lihatlah kami semua. Dengan segala pergumulan hidup kami. Dengan segala kerinduan dan dambaan harapan hidup kami semua. Semoga Tuhan berkenan untuk mendengar dan menjawab kami semua. Sehingga kami boleh hidup dalam suasana sukacita, damai dan sejahtera. Untuk bersyukur dan terus bersyukur bagi kemuliaan nama Tuhan sendiri. Kami percaya Bapa yang Maha Kudus, bahwa ketika kami boleh memulai merayakan masa-masa Prapaskah yang ditandai dengan kehadiran kami dalam minggu pertama, minggu ke-6 masa Prapaskah ini. Kiranya kami dituntun selalu untuk memahami dan meyakini Kristus itulah Tuhan, Juru Selamat kami. Roti kehidupan kami selama-lamanya. Dan dianugerahkan Allah Bapa kepada kami lewat kehadirannya di dunia ini, berkarya, bahkan menderita dan mati, guna keselamatan hidup kami semua. Tuntunlah kami, supaya dengan memahami peristiwa-peristiwa sejarah penderitaan Tuhan ini, iman kami semakin dikokohkan. Dan kami boleh mewujud nyatakan iman kami kepada Kristus itu dalam perbuatan-perbuatan nyata kami. Secara benar, secara baik, adil dan jujur dan lain-lain. Baik kepada Tuhan maupun kepada sesama kami. Bimbinglah kami Tuhan, supaya pada akhirnya kami boleh meyakini dengan memiliki roti kehidupan itulah kami dituntun untuk boleh memasuki kehidupan sebagai ahli waris kerajaan Allah sendiri. Umat kepunyaan Tuhan yang mampu berkarya bagi Tuhan dan sesama. Kami berdoa untuk umat-Mu yang berada di rumah mereka masing-masing. Dari sektor 1 sampai sektor 12, dari yang menyusui sampai yang beruban putih. Lindungi, pelihara, bahkan selamatkan mereka dari berbagai pergumulan dan derita hidup yang mereka alami. Terlebih mereka yang terpapar virus corona varian Omikron ini. Berilah ketekunan hati beriman mereka. Katakan buat mereka Tuhan Yesus selalu ada dan selalu memperhatikan mereka. Bahkan selalu siap mengangkat mereka dari beban hidup itu. Dan memahkotai mereka dengan kesembuhan, pemulihan, dan keselamatan hidup mereka. Kami beruntuk mereka yang bimbang, ragu, kecewa, hilang pengharapan. Dikala kesukaran dan penderitaan datang menerpa, kuatkanlah mereka. Pertetapkan iman mereka.
supaya mereka tidak sampai terombang-ambing oleh pengaruh-pengaruh kehidupan yang ada. Dan mereka jauh dari Tuhan. Tapi biarlah Tuhan menggenggam tangan mereka, mendekatkan mereka ke sisi pangkuan kasih Allah sendiri. Ketika ada yang menghadapi suasana duka cita, dikala orang-orang yang mereka kasihi dipanggil pulang oleh Bapa di sorga, di dalamnya kami menopang keluarga Ibu Emma Talaksoru Kunu. Ketika orang tua mereka Ibu Yuliana Patikawa engkau panggil pulang dan sudah dimakamkan di Manado. Demikian pula bagi keluarga Bapak Markus Uruyal, ketika sang mertuanya dipanggil pulang oleh Tuhan, Bapak Rustono, pada hari Jumat tanggal 4 Maret yang lalu. Dalam suasana duka cita ini Tuhan, berikanlah penghiburan, berikanlah kekuatan iman buat mereka, supaya mereka selalu percaya yang Tuhan perbuat itu adalah baik semata-mata. Kami berdoa untuk mereka yang sakit dalam berbagai penyakit yang ada, termasuk yang terpapar COVID-19 varian Omikron ini. Kami sebutkan mereka di hadapan Tuhan, Bapak Ari Sudarto, Oma Jarangga, Bapak Sianturi, Bapak Andi Kencoko, Bapak dan Ibu Daniel Sibuya, Ibu Nikmat Tadiulu, Bapak Ngatijo, Bapak Bambang Jumio, Bapak Abner Situmorang, Saudari Rahayu Widya Murti, Bapak Ade Algakari, Bapak Salumun, Ibu Isye Sandino, Ibu Susana Laik, Oma Saama Samson, Bapak Herkel Sigar lagi, Bapak Stefanus Huai, Saudari Marlisa Lonto, Bapak Daud Agus Saragi, Saudari Rita Sugiarto, Ibu Wiwin, Bapak Yopi Panduu dan Ibu Bapak Andrew Panduu, Saudara Dewangga, Ibu Sri Ferdinandus, Ibu Sisilia Sumanti, Bapak Matkusa, Bapak Yopi Winkler, entah mereka dirawat di rumah ataupun di rumah-rumah sakit. Tangan keajaiban Allah, biarlah Tuhan ulurkan menjamah mereka, mengangkat mereka dari derita hidup itu, dan membawa mereka pada sebuah kesembuhan abadi di dalam kasih sayang Tuhan sendiri, sehingga mereka boleh berkarya lagi bagi kemuliaan Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa yang Maha Kudus. Kami berdoa untuk semua warga jemaat yang berulang tahun dan ulang tahun perkawinan. Jaga pelihara mereka dalam hari-hari kehidupan mereka. Biarlah hati mereka, pikiran mereka, hidup mereka, mereka bawa ke hadapan Bapa sebagai ungkapan syukur mereka satu-satunya, karena Tuhan begitu baik buat mereka. Kami berdoa untuk persidangan sinode tahunan GPIB tahun 2022 yang akan dilaksanakan tanggal 7 sampai 9 Maret yang akan datang. Pimpin, beri hikmat dan kebijaksanaan buat semua pimpinan sinode yang ada, para mupel yang ada, bahkan para pendeta jemaat yang ada di seluruh pelosok tanah air di mana GPIB itu berada.
supaya dalam persidangan itu mereka bisa membahas, mereka bisa memutuskan dan kembali untuk melakukan apa yang diputuskan itu dalam kehidupan berjemaat dan bergereja. Memajukan kemuliaan Tuhan, nama Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dan membuat umat ini semakin hari, semakin tumbuh dalam iman yang sungguh kepada Tuhan Yesus. Mengangkat jemaat ini dari keterpurukan yang ada untuk memandang kepada Tuhan Allah mereka satu-satunya itu. Terima kasih Bapa yang Maha Kudus. Kami berdoa untuk majelis pendamping, pemain musik, pemandu lagu, operator sound system dan multimedia yang telah melakukan tugasnya mensukseskan jalannya peribadahan ini. Berkati, lindungi, pelihara mereka, ya Tuhan, dalam kelimpahan kasih setia Bapa sendiri. Agar mereka selalu setia mengamalkan talenta yang Tuhan berikan dalam hidup mereka masing-masing. Supaya mereka selalu mewujud nyatakannya dalam hidup beriman mereka di setiap peribadahan yang dilakukan. Malam sudah membungkusi hidup kami Bapa. Kami akan berada pada peraduan kami masing-masing. Karena itu pelihara kami Bapa, bungkusi kami dengan kuasa keselamatan Tuhan. Agar kami boleh tiba di besok hari dalam kondisi fisik yang serba kuat. Untuk kembali beraktivitas sebagaimana biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Semuanya ini kami bawa. Hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat terkasih, mari kita memberi persembahan kepada Tuhan. Berikanlah persembahan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Nya. Karena Ia telah lebih dulu memberikan yang terbaik kepada kita. Firman Tuhan dalam 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-8 yang menyatakan, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah nama-Nya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Pemberian persembahan dapat diberikan melalui bank cabang Pondok Gede atau dengan cara menyerahkan kolekte ke majelis di sektor masing-masing untuk kemudian diteruskan ke gereja Tuhan, memberkati saudara dan persembahan saudara. Nyanyian umat, Gita Bakti 87, bait yang pertama. Semua
Mari berdiri untuk mendoakan persembahan yang telah kita kumpulkan. Mari berdoa. Ya Tuhan, inilah persembahan kami. Terima dan berkatilah persembahan yang sudah dan akan kami berikan. Serta pakailah hidup kami untuk menjadi persembahan yang hidup demi kemuliaan nama-Mu. Karena seluruh hidup kami adalah milik-Mu. Dan kami kembalikan semuanya kepadamu. Berkatilah setiap orang yang dipercayakan untuk mengelola persembahan ini, agar dapat digunakan untuk melayani Tuhan melalui jemaat di tempat ini. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Warta Sektor, Rabu 9 Maret tahun 2022. Mohon perhatian jemaat untuk warta jemaat ibadah keluarga hari ini. Warta Pelita Rabu 9 Maret 2022. Demikian warta jemaat hari Rabu malam tanggal 9 Maret tahun 2022. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, masukilah hari-hari hidup saudara-saudara ke depan berdasarkan firman Tuhan yang telah saudara dengar. Saya undang berdiri, kita akan menyanyi bersama dari Kidung Jemaat atau Gita Bakti 252.
Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyaring engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Atas nama Majelis Pendamping dan Bapak Pendeta Solkota yang telah menjalankan ibadah pada malam hari ini, Rabu 9 Maret 2022, mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati, dan juga kepada teman-teman Infokus dan pengiring lagu semuanya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.